Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Ansor dimanapun berada, ketika Ramadan sekitar 10 menit menjelang adzan subuh berkumandang, di daerah-daerah Indonesia sayup suara orang mengumumkan waktu imsak bersahutan. Saat imsak, masyarakat kita mulai menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Apakah tradisi waktu imsak ini ada tuntunannya? Dan benarkah waktu memulai puasa adalah waktu imsak? Bila merujuk pengertian puasa pada literatur fikih, sebenarnya puasa dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Waktu terbitnya fajar sendiri merupakan waktu adzan subuh dikumandangkan. Misalnya, merujuk pada kitab fikih As-Siyam karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang menerangkan bahwa pengertian puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang hari, yakni dari terbitnya fajar sampai matahari terbenam. Artinya, waktu memulai puasa sebenarnya berawal dari terbitnya fajar atau adzan subuh, bukan dari waktu imsak. Nah, lalu bagaimana dengan tradisi imsak yang dimulai sejak 10 menit sebelum adzan subuh? Ternyata, tradisi imsak terinspirasi dari riwayat Imam Bukhari pada bab berapa lama waktu antara selesainya sahur dan adzan subuh. Selengkapnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu tasahhar. Falamma faragha min suhurihima qama Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila shalah. Fasala faqulna lil Anas kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fis shalah? Qala kaqadri ma yaqra'u ar-rajul 50 ayat. Yang artinya dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Sabit makan sahur bersama. Setelah keduanya selesai makan sahur, beliau lalu bangkit melaksanakan sholat. Kami bertanya kepada Anas, berapa rentang waktu antara selesainya makan sahur sehingga keduanya melaksanakan sholat? Anas bin Malik menjawab, kira-kira waktu seseorang membaca 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 542. Berdasarkan hadis di atas, waktu antara selesainya sahur dan sholat subuh adalah 50 ayat. Karenanya, ulama Indonesia memperkirakan bahwa pembacaan 50 ayat sekitar 10 menit. Lebih jauh, Imam Al-Mawardi di dalam karyanya Al-Iqna berpendapat, waktu berpuasa adalah dari terbitnya fajar saat waktu sholat subuh sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi lebih baik bila orang yang berpuasa menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sedikit lebih awal sebelum terbitnya fajar dan menunda berbuka puasa sejenak setelah tenggelamnya matahari agar ia menyempurnakan imsak keduanya. Hadirin sahabat Ansor rahimakumullah. Jadi, waktu dimulainya puasa bukan dari waktu imsak atau 10 menit sebelum adzan subuh, melainkan dari terbitnya fajar alias saat adzan subuh mulai dikumandangkan. Namun, akan lebih baik bila kita menahan diri beberapa saat lebih awal sebelum adzan subuh seperti yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW pada hadis di atas. Dengan demikian, tradisi imsak di Indonesia pada dasarnya memiliki tuntunan syariat dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan argumentasi para ulama terdahulu. Hadirin sahabat Ansor rahimakumullah. Selain sahur, kesunahan puasa juga ada saat berbuka. Ketika umat Islam berbuka puasa, di dalamnya ada berbagai amalan sunnah yang membawa kebaikan dan keberkahan.
Berikut beberapa amalan sunnah saat berpuasa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berbuka puasa dengan kurma. Rasulullah SAW berpesan, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma, karena dia adalah berkah. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka berbukalah dengan air. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Yang ketiga, berdoa sebelum berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, Rasulullah SAW berdoa, "Dhahabat qama'u wabtala'atil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang keempat, berdoa umum tatkala berbuka puasa. Ketika berbuka puasa adalah salah satu dari sekian banyak waktu mustajab atau terkabulnya doa. Umat muslim agar tidak melewatkan saat berbuka, tentunya akan lebih baik lagi bila berdoa dengan doa-doa sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya, yaitu orang yang puasa ketika sedang berbuka, seorang imam yang adil, dan doa seorang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadirin sahabat Ansor rahimakumullah. Dengan demikian, ada beberapa hal sunat yang harus kita laksanakan ketika kita berpuasa, yaitu ketika sahur dan ketika berbuka. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi manfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.